Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Rembang karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan pajak kepada teman-teman semua. Izinkan saya, Rizky Adi Junara, dapat dipanggil Juna yang juga merupakan kakak kelas kalian dari SMA Negeri 1 Rembang ini untuk mensosialisasikan mengenai pajak. Oke, yang pertama, apa sih itu pajak? Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar kata ini ya, tetapi mungkin teman-teman ada yang belum paham mengenai kata pajak itu sendiri. Nah, di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang, pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, jika teman-teman membayar pajak, berarti teman-teman berkontribusi langsung kepada negara, artinya ikut serta dalam pembangunan karena pajak melalui APBN akan dialokasikan untuk pembangunan. Sedangkan arti dari tidak mendapat imbalan secara langsung, maksudnya pajak digunakan untuk membiayai fasilitas publik, misalnya perbaikan jalan, dan manfaatnya akan dinikmati secara bersama. Oke, selanjutnya, pajak itu penting gak sih? Oke, kita lihat dalam APBN 2019. APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara, berisi daftar rincian penerimaan dan pengeluaran negara. Kita fokusnya ke penerimaan negara ya. Kita bisa lihat penerimaan pajak itu sebesar 1.786,4 triliun rupiah, yang artinya pajak menyumbang porsi sebesar 80% terhadap pendapatan negara. Wow, kita bisa simpulkan bahwa sebagian besar pendapatan negara itu berasal dari pajak. Kita sepakat bahwa penerimaan negara sumber utamanya adalah pajak ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah mengetahui apa itu pajak dan pentingnya pajak, kita akan membahas fungsi-fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Ketika suatu negara menjalankan tugasnya melaksanakan pembangunan, maka biaya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi yang kedua adalah fungsi reguler atau fungsi mengatur. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diatur melalui kebijakan perpajakan. Maksudnya, pemerintah membuat aturan perpajakan yang dapat memengaruhi kondisi perekonomian negaranya. Misalnya, pemerintah membuat aturan insentif pajak di masa pandemi COVID seperti ini. Terus yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Pajak digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Misalnya, menjaga kestabilan harga untuk menekan laju inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak yang lebih efektif dan efisien. Fungsi yang terakhir itu adalah fungsi redistribusi, yaitu pajak digunakan untuk menambah lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan semakin banyak, maka penyerapan tenaga kerja juga akan semakin banyak dan pendapatan dapat diperoleh secara merata oleh masyarakat. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Jenis pajak itu ada banyak teman-teman, cuman saya hanya akan membahas 4 saja yang paling umum. Yang pertama adalah PPh atau pajak penghasilan. Pajak ini dipungut atas penghasilan berupa gaji, imbalan, honor. Contohnya adalah jika ada orang tua teman-teman yang PNS, coba tanyakan gajinya dipotong pajak atau tidak. Itulah contoh PPh. Yang kedua adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak ini dipungut atas penjualan barang dan jasa. Contoh yang paling mudah adalah ketika teman-teman pergi ke Indomaret, coba lihat struknya, apakah ada tulisan PPN atau tidak. Secara tidak sadar teman-teman ini sudah membayar
pajak loh, sudah berkontribusi kepada negara dalam hal membayar pajak tadi. Yang ketiga adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak ini dipungut atas tanah dan bangunan. Contohnya, coba teman-teman tanyakan kepada kedua orang tua apakah rumah dan tanahnya dipungut pajak atau tidak. Biasanya ada dokumennya teman-teman. Terus yang terakhir adalah pajak daerah atau PDRD. Pajak ini dipungut oleh daerah dan tarifnya ditetapkan oleh masing-masing daerah. Jenisnya misalnya pajak restoran, pajak reklame, pajak rokok. Mungkin yang sering teman-teman temui adalah pajak restoran. Coba jika ke restoran, teman-teman lihat struknya, biasanya ada tulisannya pajak restoran dengan tarif 10%, sesuai daerahnya masing-masing. Teman-teman sudah pasti tahu kalau tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini dunia terdampak suatu pandemi, yaitu pandemi virus corona atau COVID-19 yang menginfeksi lebih dari 50 juta orang dan menewaskan lebih dari 1,3 juta orang. Dampak juga dirasakan oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan yang bangkrut, yang terpaksa untuk mem-PHK atau memutus hubungan kerja para karyawannya, sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan pengangguran semakin meningkat. Dampak juga dirasakan oleh masyarakat, terjadinya perubahan sosial, seperti misalnya orang lain akan lebih aware kepada kita karena takut tertular oleh virus corona. Dampak juga dirasakan oleh bidang pendidikan, seperti kita ini, pembelajarannya menjadi pembelajaran jarak jauh yang biasanya bertatap muka di dalam kelas. Untuk itulah kita sebagai generasi muda harus memulihkan perekonomian Indonesia seperti semula, atau bahkan memajukan negara kita menjadi lebih baik lagi. Maka peran generasi muda dianggap penting. Teman-teman, mengapa tadi saya bilang generasi muda memiliki peran yang penting? Alasan yang pertama, pemuda itu sebagai agent of change, yaitu mampu membawa perubahan dalam lingkungan masyarakat ke yang lebih baik lagi. Karena yang menentukan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan yaitu generasi muda melalui keberhasilan perubahan positif yang bisa dilakukan. Alasan yang kedua adalah pemuda sebagai agent of development. Para pemuda Indonesia punya peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai bidang, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Dan alasan yang ketiga adalah pemuda sebagai agent of modernization. Para pemuda Indonesia wajib mempunyai kemampuan dalam menganalisa perubahan zaman yang memberi pengaruh besar terhadap bangsa Indonesia, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang semakin maju sehingga tidak menjadi bangsa yang tertinggal. Dan alasan terakhir adalah pemuda sebagai agent of control. Para pemuda harus bisa mengontrol masalah yang dihadapi agar menumbuhkan rasa tanggung jawab, mandiri, dan memunculkan jiwa kepemimpinan. Baiklah teman-teman, sepertinya kita sudah berada di penghujung slide. Sebelum saya akhiri, untuk berkontribusi kepada negara dalam hal perpajakan, teman-teman tidak perlu menunggu untuk mencari pekerjaan dulu ya teman-teman. Teman-teman semua bisa melakukan edukasi pajak sejak dini. Cara yang pertama adalah mencari literatur atau informasi di internet ataupun buku mengenai perpajakan. Terus yang kedua adalah teman-teman bisa mengikuti kegiatan misalnya lomba atau Tax Go to School yang diadakan oleh instansi perpajakan. Teman-teman bisa mengikutinya. Terus yang ketiga adalah teman-teman juga bisa memberikan informasi atau mengedukasi orang lain mengenai informasi-informasi perpajakan yang teman-teman dapat. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus selalu menanamkan jiwa Pancasila. Kenapa? Karena jika jiwa Pancasila terbawa sampai dewasa, kita akan sadar bahwa kita mempunyai kewajiban untuk membangun negara, bela negara sesuai dengan
kewajiban kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan kata dari Pak Soekarno, 1000 orang tua bisa bermimpi, tetapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Yang artinya para pemuda kita, saya, kalian itu mempunyai peran yang sangat besar bagi kemajuan bangsa ini. Saya doakan cita-cita impian kalian terwujud dan menjadi orang sukses. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.